Di antara nama yang melekat pada Al-Quran dan disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran adalah Al-Furqan. Secara bahasa berarti sang pembeda. Jika yang dibedakan itu hanya satu aspek saja, satu kriteria, maka dia disebut dengan farqun atau fariqun. Jika yang membedakan itu beragam aspek dengan kriteria yang banyak, maka dirubah bentuknya menjadi bentuk superlatif, sirah mubalaghah, disebut dengan furqan. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan? Karena di dalam isi Al-Quran itu Allah menerangkan tentang kriteria-kriteria, aspek-aspek tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apa di antara contohnya? Misal di dalam Al-Quran Allah bedakan antara sifat-sifat Khalik dengan makhluk. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita kemudian ketika akan menguatkan keyakinan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang menyoal Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa Anda menetapkan Tuhannya Allah? Anda bisa menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ini loh beda Tuhan dengan makhluk begini. Beda Khalik dengan makhluk begini. Saya tetapkan Allah karena hanya pada Allah lah semua sifat ketuhanan berkumpul dan beda dengan makhluk. Bagaimana cara menerangkannya? Buka Al-Quran. Maka disampaikan oleh Al-Quran, prinsip pertama, Khalik Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Jadi kalau makhluk punya sifat-sifatnya tidak boleh sama dengan Khalik. Maka muncul keterangan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Tidak boleh. Karena itu kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan, hewan makhluk berpasangan, tumbuhan makhluk berpasangan, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Nah, apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masaluhu inna masala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Jelas sampai sini? Indah sekali Quran itu. Ada lagi yang protes, oh tidak, Isa itu punya sifat lain yang Adam nggak bisa. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Adam nggak bisa, Isa bisa. Turun lagi keterangan Quran, dibedain lagi. Ada yang lebih canggih menghidupkannya, namanya Nabi Ibrahim. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Maka diizinkan oleh Allah, lebih canggih. Kalau Nabi Isa dipanggil, hidup dengan izin Allah, biiznillah, hidup. Udah gitu meninggal lagi. Nabi Ibrahim tidak, begitu hidup dicincang dulu tuh. Cincang dulu tuh. Lihat kalimat Qur'annya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Hei Ibrahim, ambil 4 contoh makhluk Allah. Apa itu? Burung, 4 langsung sekaligus. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4 langsung. Setelah itu apa? Fasurhunna. Kemudian tebarkan di setiap bukit, pindahin. Gini. 1, 2, 3, 4 bukit. Nabi Isa di dekat sini. Yesus, Nabi Isa, Mesias dekat sini. Pukul kuburan bangkit. Nabi Ibrahim tebar di 4 bukit, beda bukit. Cincang dulu burungnya, dicincang dulu.
Jadi sudah dicincang, sudah habis semuanya, panggil. Tsumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil. Nabi Isa manggil. Betul manggil Nabi Isa. Hei, kamu hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Hei, yang telah saya cincang, hidup dengan izin Allah. Ya'tinaka sa'ya. Empat-empatnya terbang lagi. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa dipanggil dekat. Nabi Ibrahim dipisahkan 4 bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian, maaf, mayatnya sudah meninggal dunia, dikubur, dipanggil bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini, cincang dulu sampai habis, nyatu lagi. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Tuh, itu Anda temukan dalam Al-Quran. Ini bukan ingin menyoal yang lain, tidak. Dan jangan ada kesan untuk melecehkan orang lain, tidak. Dan indah sekali Al-Quran. Saat Anda menerangkan ini, maka jangan ada motif untuk menjelekkan dan menghina orang lain, tidak boleh. Termasuk melecehkan kepercayaan orang, silakan, tidak. Jangan lakukan, jangan melecehkan orang, jangan celah orang, tidak. Tugas kita itu menerangkan, kalau ditanya bisa jawab. Itu maksudnya. Dan dengan itu dakwah muncul. Maka turun Quran surah ke-6 ayat 108. Indah sekali. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi ilm. Hei kalian yang telah beriman, jangan mencela orang lain ya, yang mungkin menuhankan yang lain. Nanti khawatirnya ketika kalian cela, dia mencela Allah tanpa sepengetahuan dia tentang hakikat Allah. Indah, jangan cela, cukup terangkan, kalau ditanya bisa jawab. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak, ngasih biskuit, ngasih sarung, ngasih indomie, Anda bisa ngajak. Ya, jadi Anda bisa paham, ngajak lagi dia kepada keyakinan Anda, jawab. Kalau ditanya kenapa milih Allah, jawab. Kenapa nggak ikut Isa, jawab. Kenapa nggak ikut ini, jawab. Jadi Anda bisa menjawab. Itu yang disebut dengan furqan namanya. Pertanyaan saya, dari sekian lama kita berislam, pernah nggak menggali nilai-nilai itu? Sekarang orang sibuk bicarakan ini, bicarakan itu, bicarakan ini, tidak sadar bahwa banyak orang-orang yang telah menghasut dan menjauhkan kita dari keyakinan keislaman kita. Pelan-pelan dipretel itu. Dan sekarang banyak, coba silahkan cek. Bagaimana ada orang-orang yang membawa tanpa terasa, tuh kemusyrikan mulai datang, dibawa ke tempat ibadah orang lain. Kemudian ada lagi paham yang Allahu Akbar, hati-hati dengan paham-paham semacam ini. Awas, awas, ada paham sepilis. Sepilis. Tahu sepilis artinya? Sekuler, liberal, pluralisme. Di antara paham pluralisme itu menyamakan semua agama sama. Ya, caranya beda-beda menuju Tuhan yang sama. Itu kepercayaan baru tuh. Ya, hati-hati itu, hati-hati dengan yang seperti itu. Semua dianggap sama. Ya kalau dianggap sama, kenapa Anda pilih beda? Ya kalau dianggap sama, kenapa memilih berbeda? Ini paham semacam ini, maaf ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah punya paham seperti ini. Sepintar-pintar orang sekarang melakukan sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh jahiliyah. Ini pertanyaan saya, bodoh mana gitu dengan zaman jahiliyah itu? Silahkan cek, orang jahiliyah itu sebodoh-bodohnya. Waktu Nabi berdakwah, mereka datang kepada Nabi, ngajak Nabi. Malam-malam datang, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, kita nggak usah berperang, kita emang beda, ngaku kita emang beda. Tapi jangan perbedaan ini menjadikan kita berperang. Udah gini aja deh, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Cuman mereka mengatakan kita memang beda. Tuh. Maka setelah itu turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma. Tuh, terus sampai lakum dinukum waliyadin ujungnya, sampai ujungnya. Dan itulah keindahan toleransi dalam Islam. Hei, dan bahasanya lembut sekali, menggunakan bahasa yang sangat elok, sopan. Makanya ketika disebutkan kalimat ini, Abu Jahal, Abu Lahab nggak pada marah. Apa kalimatnya? Kafir. Kata Allah turun ayat, katakan hei orang-orang kafir. Tuh, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain, itu saat itu betul. Ini saya tidak bercanda, saya serius. Abu Lahab, Abu Jahal, yang lain-lainnya itu pakar bahasa Arab. Mereka bersyair bisa, orang jahiliyah, bahasa Arabnya paling fasih. Disebut kafir, nggak marah tuh. Hei orang-orang kafir, iya tuh. Orang sekarang, Abu yang sekarang tuh agak beda. Benar, saya serius. Itu bahasa Arab nggak bisa. Silakan tanya, nggak bisa. Ya, paham bahasa Arab nggak ngerti. Baca Quran berantakan. Ya, hadis tidak paham. Dan seterusnya. Kemudian dipanggil kafir, marah. Ya, yang paling menarik bukan dia yang dipanggil, kok dia yang marah gitu. Itu kan agak aneh itu. Ya, itu kan agak aneh. Dan itu sebetulnya kalimat kafir itu kalimat sopan sekali. Dari kata kafar, sesuatu yang terhalang, tertutup, yang tak nampak, diserap ke dalam bahasa Inggris di cover. Cover ini menutup isinya sehingga tak tampak, terhalang.
Kalau Anda sengaja menutup diri sehingga tidak ingin tampak di hadapan banyak orang, saya tutup wajah saya sekarang. Kelihatan? Maka ketika Anda menutup wajah Anda, bukan saya misal, ketika Anda tutup wajah Anda begini supaya tak nampak, itu bahasa Arab disebut dengan kafir. Orang-orang yang menutup supaya tidak tampak, gak tembus tuh pandangan kepada Anda. Kenapa orang-orang dulu disebut dengan kafir? Bahasa sopan. Hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mau menerima hidayah, belum menerima isyarah Islam. Kalimatnya sopan sekali, indah sekali. Makanya ketika disebut dengan kalimat sopan penuh adab, orang-orang yang belum menerima hidayah, yang masih menutup diri, yang belum kenal dengan Islam, maka ketika dipanggil qul ya ayyuhal kafirun, enggak ada yang marah. Silahkan baca sejarah dimanapun Anda dapatkan kitabnya. Tidak pernah disebutkan dalam kitab itu satu pun mengatakan ketika turun surah Al-Kafirun langsung semua orang-orang Arab mengeluarkan pedang. Kata siapa saya kafir? Tidak ada. Dan itu toleransi tingkat paling tinggi. Kita tidak usah berselisih. Sudah berikan kenyamanan masing-masing saja. Kami berikan kesempatan beribadah. Sudah biarkan kami saja ibadah. Anda pun silahkan ibadah sesuai keyakinan Anda. Gak usah saling berselisih. Kalau Anda meminta keterangan kenapa kami ibadah begini, kami jelaskan. Dan toleransi yang paling indah dalam beribadah itu zero tolerance. Lakum dinukum waliyadin. Anda silahkan dengan yang Anda yakini, kami dengan yang kami yakini. Kami gak boleh paksa Anda. La ikraha fiddin. Itu. Kami gak pengen maksa. Cuman kalau Anda tanya, kami jelaskan. Sekarang kesalahan saya ada di mana? Kesalahan kami ada di mana? Kami gak pernah paksa Anda. Kami gak nuntut Anda ibadah dengan kami pula. Kami pun tidak memaksa Anda ikut dengan kami. Kami malah menawarkan kalau ingin ibadah silahkan aja. Kami hanya terangkan begini. Kami ibadah seperti ini. Salahnya di mana? Dan kalimatnya indah. Gak pernah Anda direndahkan di situ. Gak ada kalimat hewan. Anda tidak disebut misalnya kambing, sapi, domba dan sebagainya. Anda tidak disebut tersesat. Anda tidak disebut misalnya macam-macam. Tidak ada. Silahkan cek. Kalimatnya indah. Dan itulah bahasa Al-Quran. Dakwah dengan hikmah, akhlak, kalimat-kalimat yang indah. Itu Anda temukan dalam Al-Quran. Gak boleh mencela, tapi ketika diterangkan punya jawaban. Harus begitu. Di keyakinan itu kuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 ayat 19. Mesti punya ilmu untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ditanya, jawab. Ini sudah gak bisa jawab, Indomie diterima. Indah lagi. Tuhan kita itu tidak semurah Indomie. Jelas? Nah, itu contoh yang pertama. Kalau Anda nanti bahas lagi banyak contohnya. Banyak. Nah, contoh kedua misal. Apa bedanya orang munafik dengan orang yang taat? Orang yang taat dengan orang ahli maksiat. Kalau Anda ingin lihat ciri-ciri orang munafik, gak kelihatan. Kadang bergaul dengan kita, kadang-kadang kalimatnya menarik, retorikanya begitu cantik kayak yang benar, padahal itu musuh yang paling nyata. Nah, dari mana Anda bisa mengidentifikasi kalau ini orang bermasalah? Buka Al-Quran. Maka di situ akan dibedakan. Ini ciri orang munafik begini. Kalau dengan Anda, dia bisa mengangkat-angkat Anda. Di belakang dia jadi masalah. Langsung dikasih contoh. Ini teorinya, ini ciri-cirinya, ini sifat-sifatnya. Contoh zaman nabinya seperti ini. Contoh zaman sekarangnya kekinian. Ada ditemukan. Ada semuanya. Dan itu ketika Anda bawa ke dalam pergaulan, Anda akan temukan. Bukan cuma urusan agama aja. Nanti di kantor, Anda bisa temukan. Orang-orang dekat dengan Anda, begitu jabatannya didapatkan, Anda didepak kemudian. Ada. Di bisnis, ditempel Anda. Begitu proyeknya dapat, Anda dibuang. Ada. Ada. Kalau Anda tidak identifikasi dari awal, Anda yang terjerumus nantinya. Nah, itulah Al-Furqan. Jangan jadikan Quran hanya sebagai objek bacaan dan pajangan. Dipajang, ada kegiatan, baca. Kenapa bukan itu caranya? Begitu dapat Furqan, keluarkan. Nih, identifikasi. Munafik, ini orang yang ingkar, ini orang yang taat. Begitu disebutkan orang taat, jadikan sebagai teman. Anda manajer, direktur, ingin cari karyawan, ambil orang-orang baik. Ada klasifikasinya. Al-Baqarah 1-5 orang-orang baik. 6-7 orang ingkar. 8-20 orang munafik. Begitu bikin wawancara, tes, psikotes, wawancara macam-macam, tes dengan soal-soal. Jawaban seperti ini, orang baik. Jawaban begini, ingkar. Jawaban begini, munafik. Gak usah dikasih tahu, Anda munafik, gak diterima. Gak usah. Anda udah punya jawaban. Jelas? Banyak teman-teman. Turunkan lagi. Nih, pernah dengar pertanyaan ini? Di mana letak keadilan Allah? Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia,
Kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu, kalau muncul sekarang, itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, terima kasih Bu, Pak, pertanyaan bagus sekali. Itu di antara sekian pertanyaan Anda yang paling bagus untuk saat ini. Cuman memang agak telat pertanyaan ini, 15 abad yang lalu sudah ada yang bertanya seperti Bapak dan Ibu. Nah, siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman, tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu. Nanti di akhirat masuk surga enggak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Loh. Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Banyak orang di brainwash kemudian, jadi pindah kemana aja. Bahkan nanti bisa keras, bisa kasar, bisa tembak orang, bunuh orang, kerjain ini, kerjain itu. Yang tadinya baik tiba-tiba bisa jadi bermusuhan, bisa jadi macam-macam. Itu hati-hati. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Quran surah ke-25 ayat 23. Ini lihat sini. Saya berikan dulu petanya. Gambaran singkatnya. Kita tinggal di mana sekarang? Di bumi. Oh. Kenapa? Oh, ya sudah. Kalau sudah tidak ada harapan untuk kehidupan di bumi, maka saya sarankan pindahlah ke Bekasi. Karena banyak sekali harapan di Bekasi. Harapan Indah, Duta Harapan, sampai ujung harapan. Sudah. Di bumi ini sifatnya sementara atau sementerus abadi? Karena itu sifatnya disebut dengan dunia namanya. Ad-dunya. Dunia itu bukan tempatnya, dunia itu sifatnya. Dunia. Di tempatnya ardun, tempat yang dipijak. Kita terjemahkan karena kita memijak bumi, maka terjemahkan dengan bumi. Sifatnya disebut dengan dunia dari kata dana yadnu dunuan wa dunyaan. Dana yadnu dunuan wa dunyaan. Artinya bisa berarti sesuatu yang dekat dan singkat. Sangat singkat. Dekat, singkat. Wadanal jannataini, dan nanti saat masuk surga Anda bisa mendapatkan semua kenikmatan dekat sekali. Pengen anggur sambil bertelekan, petik. Pengen pisang, ambil. Pengen apel, ambil. Nggak susah, enak nikmat. Wadanal jannataini dan. Baik. Dunia itu sifat dari kata dana, mengambil makna yang kedua, sesuatu yang singkat. Kenapa kehidupan di bumi disebut dengan dunia? Ingin menunjukkan bahwa semua yang kita jalani rasanya teramat singkat. Masanya begitu dekat. Kayaknya baru kemarin kita ketemu ya. Iya, sudah punya cucu 5. Kayaknya baru kemarin kita ketemu ya. Iya, sekarang sudah ketemu lagi sekarang. Kayaknya baru tadi pagi kita merencanakan taklim, hari ini sudah ada di sini. Kayaknya teman-teman sekalian, dan terasa begitu singkat. Singkat, kayaknya baru ini, kayaknya baru itu, dan semua sudah berlalu cukup sekian lama. Ini kehidupan di bumi itu semuanya singkat, karena itu disebut dengan dunia sifatnya. Jelas di sini? Walaupun bahasa Al-Qur'annya disebut dengan ardun tempatnya. Ardun itu setiap tempat yang dipijak. Nah, karena kita memijak bumi, maka bumi disebut ardun. Kalaupun Anda sedang misal jalan-jalan atau yang ada kegiatan lain keluar bumi. Misal saya tahun depan mau liburan ke bulan. Nah, begitu Anda menginjak bulan, maka bulan pun menjadi ardun.
Ardun, bulannya bahasa Arabnya komarun. Komar itu bulan, badrun itu purnama. Cuma ketika Anda keluar dari bumi memijak bulan dan menetap misalnya dalam beberapa waktu di situ, maka ketika Anda pijak itu menjadi ardun bagi Anda. Kalau sudah jadi ardun, maka tetap berlaku hukum zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan la ayatil liulil. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuru qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Di walaupun Anda ke bulan, ke tempat lain misalnya, Anda berpijak, maka tidak mengurangi nilai zikir Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan bulan karena sudah ada orang yang pernah menginjak bulan. Ya, menurut sejarah. Siapa dia? Neil Armstrong, satu lagi? Aldrin, ya ada 3 orang. Yang ketiga? Selamat namanya. Selamat ya. Armstrong dan Aldrin menginjak bulan dengan selamat. Ya. Nah ini, singkat. Ditulis. Alhamdulillah, Masya Allah. Catatnya. Gak ada dalam sejarah itu. Baik. Pertama, Armstrong. Kedua, Aldrin. Ketiga, selamat. Dah. Jadi jangan main-main. Kalau sedang di bumi, sudah jangan main-main. Itu singkat. Ingat, kita itu begitu singkat. Dan kita celakanya, kita tidak tahu kapan kita pulang. Ini masalahnya. Dan mungkin saja bisa terjadi kapan yang tidak kita kehendaki. Malam ini bisa, besok bisa, kita tidak tahu kapan pulang. Kalau Anda sudah merasa yakin akan pulang, akan meninggal dan begitu singkat, maka orang cerdas pasti akan menyiapkan bekal untuk pulangnya. Kita jangan main-main lagi. Ya, ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk banyak ibadah, jangan banyak mainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan kamu mesti yakin aku telah tentukan kadar rizkimu, jangan terlalu lelah. Kerja ini hanya untuk mengumpulkan. Aku udah bagi, kamu berikhtiar, kamu dapat. Kamu mendekat kepada saya untuk ibadah, saya berikan keberkahan dan luaskan rizkimu. Kamu tinggalkan saya untuk mencari dunia, maka saya akan buat kamu sibuk dalam urusan dunia. Kamu merangkak mencari dunia, sibuk. Malam mikirin dunia, sore mikirin dunia, siang mikirin dunia. Dan kata Allah, saya pastikan kamu pun tidak akan meraih lebih daripada apa yang telah aku tetapkan untukmu. Di bawah secapek Anda pun, dapatnya cuma segitu juga. Jangan terlalu banyak mainin. Nah, jadi ketika Anda tinggalkan ini, bumi, pindah kemudian di satu tempat persimpangan, alam pemisah disebut dengan barzakh. Barzakh itu pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, kemudian tempat yang disebut dengan kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nanti dari sini pindah kemudian ke akhirat. Di akhirat ini secara cepat baru kita bicara surga dan neraka. Surga dan neraka. Tengah-tengahnya ada Araf. Jadi kalau kita ingin bicara surga dengan neraka, fokus baik-baik, maka tempat yang dibicarakan bumi atau akhirat? Saya ulang. Di bumi ada surga tidak? Tidak. Ada neraka tidak? Tidak. Nah, di mana ada surga? Di akhirat. Kan pertanyaan tadi, kenapa dia tidak masuk surga, yang lain masuk surga? Berarti Anda sedang bicara hukum akhirat, bukan sedang bicara hukum dunia. Jelas? Nah, dalam kaidah mengatakan, di setiap tempat yang berbeda, pasti memiliki hukum yang tidak sama. Jangankan masalah akhirat, di bumi saja kalau tempatnya beda, hukumnya tidak sama. Toilet Lebak Bulus akan beda dengan toilet Kampung Rambutan. Di sini bayar 1.000, sana 2.000. Parkiran sini 3.000, parkiran sana 4.000. Anda ke GGP dengan Grand Mall, jangan harap kemudian bayarnya sama. Saya dari GGP bayarnya segini, kenapa di sini beda? Kalau mau sama, Bapak parkir di Grand Mall sana. Bayarnya ke sini. Silahkan. Oh, itu baru hukum dunia. Maka apalagi ketika Anda akan bawa ke hukum akhirat. Kalau Anda ingin pindah ke tempat yang lebih hebat lagi, tempat yang lebih bagus lagi, maka jangan samakan dengan hukum yang pernah Anda dapati saat berada di bumi. Makanya jangankan hukumnya, benda-benda bumi pun gak akan dibawa ke akhirat. Makanya ketika seseorang kemudian wafat itu artinya meninggalkan bumi, meninggalkan dunia. Maka disebutlah kemudian telah meninggal dunia. Kenapa kalimatnya meninggal dunia? Orang sudah paham kok, wafat juga cukup wafat. Kenapa kalimat meninggal dunia dimunculkan? Maksudnya semua hukum-hukum dunia, bekal-bekal dunia akan ditinggalkan ketika dia meninggalkan tempat ini. Ayo, antum yang kumpulkan
uang yang banyak, antum kumpulkan handphone yang banyak, yang paling canggih, kumpulkan mobil yang paling hebat, luaskan rumah antum, silahkan. Cuman saya kasih tahu dari sekarang, begitu antum meninggalkan dunia, antum akan meninggalkan semua yang antum banggakan itu. Ini nggak usah takut. Kalau anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga kalau meninggal nggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek, gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Nggak percaya silahkan, dia meninggal, antum meninggal, sama aja. Nggak ada orang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya, nggak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya. Ini habis, tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua. Kalau ingin masuk surga, dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Iman plus amal soleh. Nih, gini caranya. Saya ulang. Satu iman, dua apa? Amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu, iman, wa amilus solihati, amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga, dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana taunya? Buka Quran surah 30 ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya, yang lurus, yang benar. Apa itu din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Teruskan ayat yang tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Din Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Di orang itu semua lahir ada fitrah. Fitrahnya itu beriman. Cuman sayang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa, pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah, ngobrol, diskusi, ke bawah, pindah, hilang keimanan. Itu bekal iman tidak ada, tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih, banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh kalau dilakukan dengan iman. Contoh, mau duduk? Bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat bismillah ya, itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Saya ulang ya, saya ulang. Fokus. Semua kegiatan di dalam Islam, dan saya pastikan kepada anda, saya mencoba untuk meneliti di beberapa yang lain, saya tidak temukan, cuma di Islam. Ya, ini kaidah kita. Jadi kalau ditanya bisa jawab, bukan dalam konteks merendahkan yang lain, tidak. Perhatikan baik-baik. Cuma di dalam Islam yang semua aktivitasnya itu bersanding dengan doa, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Silahkan cek. Bangun tidur kita ada doanya? Ada. Cek di tempat lain, Anda tidak akan temukan. Bahkan diatur. Lihat Abu Daud, nomor hadis 1369 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, jika bangun dari tidurnya fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Fabasaha biyadihi min athari naumihi, kemudian menghapus dengan kedua telapak tangannya bekas ngantuknya dengan tangannya. Kemudian faqara'a khawatimu Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian diteruskan di Al-Bukhari nomor hadis 181 riwayat Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa. Dan tahukah anda, doa yang diucapkan, yang mengantarkan pada setiap perbuatan itu bukan sekedar kalimat formalitas, tapi dia punya dua fungsi.
Satu, doa itu menjadi bimbingan akan aktivitas yang kita kerjakan, sekaligus mencatatkan aktivitas itu sebagai pahala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, terima kasih saya diberi kesempatan hidup lagi ya Allah. Padahal bisa engkau wafatkan saya dalam tidur tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Wa ilaihin nusyur, saya berjanji hari ini akan mencari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya. Sehingga kalau saya wafat hari ini, saya lebih baik daripada hari sebelumnya. Nusyur itu menyebar untuk mencari bekal. Itu artinya. Dan Anda katakan setiap bangun tidur, hari ini saya berkomitmen akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya nggak jamaah, hari ini jamaah. Sebelumnya membaca Quran, hari ini baca Quran. Sebelumnya nggak sedekah, hari ini sedekah. Anda berpikir bagaimana kalau wafat hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan saat sujud meninggal, saat sedekah meninggal, saat baca Quran meninggal. Itu maksudnya, itu bimbingan. Begitu Anda ucapkan, maka bangun tidur Anda dituliskan pahala. Itulah amal soleh. Itulah amal soleh namanya. Nah, amal soleh yang naik ini, yang naik kemudian dicatat sebagai pahala, itu wujudnya disebut dengan hasanah. Muncullah keterangan di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap mengerjakan satu kebaikan, diniatkan karena Allah, doanya muncul, maka ditulis 10, 10, 10. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Amal soleh, 10 hasanah kebaikan. Naik ke atas, itulah bekal akhiratnya, bukan dunia. Mau makan, ada doanya. Mau minum, ada doanya. Ke toilet, urusan toilet aja ada doanya. Silakan. Masuk keluar bersin, ada doanya. Silakan. Di mana orang bersin ada doanya kecuali dalam Islam? Orang yang bersin ada doanya. Apa doanya saat bersin? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kita jawab apa? Yarhamukallah. Dijawab lagi, Masya Allah. Kecuali dalam sholat. Jadi kalau ketika imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang bersin, Hatsin, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan jawaban. Dan makmum gak usah jawab Yarhamukallah. Gak bisa. Tidak. Ada semua. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Tahukah Anda ketika Anda mengucapkan doa itu sesungguhnya adalah ladang-ladang amal yang kita kumpulkan, pundi-pundi pahala yang kita harapkan. Nah, kalau Anda nggak hafal doanya, gampang. Kata Nabi, lihat, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Di riwayat lain aqta. Setiap perbuatan baik, yang baik-baik, ingat, yang baik-baik. Kalau tidak baik tidak berlaku. Setiap perbuatan baik yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Anda nggak hafal doanya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anda mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ingin singkat, Bismillah. Makan, Bismillah. Baca kitab, Bismillah. Masya Allah, alhamdulillah. Tulis SMS, Bismillah, Assalamualaikum. Terima telepon, Bismillah, Assalamualaikum. Bismillah, Bismillah. Itu begitu dikerjakan, kumpul pahala. Cuma yang baik-baik aja, yang nggak baik nggak bisa. Korupsi pakai Bismillah nggak bisa. Resmikan patung agama lain pakai Bismillah nggak bisa. Tetap nggak bisa. Yang baik-baik itu yang dinilai. Paham? Nah, itulah yang disebut amal soleh, wujudnya hasanah. Makanya saat kita hidup di dunia, kita berharap semua aktivitas jadi hasanah, supaya ke akhirat itu melihat hasanah lagi. Maka Anda berdoa mengumpulkan hasanah dunia dan akhirat, sampai doanya Anda hafal, sampai punya istilah sendiri yang orang Arab pun tidak kenal istilah itu. Silakan, doa favorit apa yang paling Anda hafalkan? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Tuh. Wa qina adzabannar. Doa apakah itu? Sapu jagat. Anda bahkan punya istilahnya. Orang Arab itu sejak zaman jahiliyah sampai sekarang nggak tahu sapu jagat, cuman kita yang tahu. Main sana ke Mekah, atarif sapu jagat. Jadi kurang apa lagi istilahnya, punya, doanya apal, hasanah dunia, hasanah akhirat. Apa itu hasanah? Semua kegiatan jadi pahala. Pahala itu bekal untuk pulang. Apa dasarnya? Iman. Nah, yang jadi persoalan, yang tadi itu yang pengen ke surga, dia berhasil dengan aspek yang lain, buat baik. Cuman dia nggak punya iman. Iman itu yang menjadikan amal jadi soleh. Kalau nggak ada iman, amalnya tidak disebut soleh. Amal aja. Amal itu dibagi 3. 1 amal soleh, 2 amal salah, 3 amal aja. Apa itu? Amal adi namanya, adi aja, amal rutinitas.
Baik-baik dipandang baik oleh semua orang baik. Kalau soleh itu amalan yang dipandang baik oleh Allah, itu soleh. Makanya istilah soleh itu istilah dalam Islam, istilah dalam Quran. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189. La in ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Takwa istilah Quran, iman istilah Quran. Tidak ditemukan dalam hal-hal yang lain. Itu istilah Quran itu. Istilah Quran. Di ketika Anda mengatakan teman-teman, amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah. Kapan amal diridhoi oleh Allah? Ketika ada iman dalam mengerjakannya. Anda pun sholat kalau nggak pakai iman, kelihatannya ibadah, tapi Allah nggak ridho, nggak jadi amal soleh. Bahkan disebut celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Lihat kesimpulannya. Apakah semua orang sholat celaka? Tidak. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Karena nggak ada iman, dia nggak pengen dilihat Allah, pengen dilihat oleh orang lain. Infak tanpa iman gagal, habis amalannya. Ambil ditelan bah. Infak Anda, masya Allah, 1 miliar, bikin kemudian pamflet dari Sabang sampai Merauke. Bikin semua. Begitu dikerjakan batal amalan. Habis. Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Habis semua. Nah, teman kita ini dia lulus pada ujian yang lain tapi tidak lulus dalam aspek keimanan. Sehingga amalnya tidak menjadi amal soleh, hanya amalan rutinitas saja. Saya ingin tanya pada Anda, kalau Anda ikut ujian, kualifikasinya mesti lulus misalnya di 3 bidang. 1 tidak lulus, maka Anda tidak masuk. 1, awas, nilai Anda tidak terpenuhi, maka Anda tidak lulus. Nah, dari 3 bidang ini, Anda 1, 2 gagal, 1 lulus. 1-nya berhasil, 2-nya gagal. Kira-kira Anda dianggap lulus tidak? Tidak. Persoalannya ini dalam urusan keduniaan dia lulus. Tapi dia tidak punya iman. Dia gagal. Dan iman tidak bisa menjadikan amal ini menjadi amal soleh. Dia gagal. Dia gagal di 2 ujian. Walaupun berhasil di 1 hal. Tapi sifat keadilan Allah ini yang paling dahsyat. Karena Allah Maha Adil. Hei, kamu kan tidak beriman, tapi berbuat baik. Perbuatan baik kamu kan untuk urusan dunia, bukan urusan akhirat. Maka Allah pun balas semuanya saat di dunia. Karena dia mengerjakan itu dalam konteks dunia, bukan dalam konteks akhirat. Kalau tidak ada iman, maka Allah berikan balasannya langsung di dunia dan dipercepat balasannya. Saking adilnya Allah. Maka turun ayat wa qadimna ila ma amilu min amal. Quran surah ke-25 ayat 23. Kalau ada orang tidak beriman banyak mengerjakan kebaikan, dan karena tidak ada iman berarti kebaikannya urusan dunia, maka Allah pun balas dengan balasan dunia. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka saya percepat, kami percepat balasannya saat di dunia. Jadi kalau ada yang tidak beriman, misal orang tidak beriman, kemudian berbuat baik, suka nyumbang, suka ini, suka ini, maka akan dibalas. Ada apresiasi, bisnisnya mudah, lancar, orang senang, bahkan ada yang mendoakan supaya dapat hidayah. Cuman kan bergantung dia mau ngambil atau enggak. Fir'aun juga udah pernah didatangin sama Musa, sama Harun alaihi wassalam. Didatangi, cuman dia nggak mau ngambil. Bukan nggak dapat hidayah, dikasih nggak mau ngambil. Beda antara dapat dengan dikasih nggak mau ngambil itu lain. Makanya kadang-kadang saya suka sedikit merenungkan kalimat dia belum dapat hidayah. Tidak, dia sudah dapat, cuman ketika dikasih nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Tiap hari kan dibentangkan lewat telinga, kedengaran adzan, ada ceramah, lewat mata bisa melihat, lewat nalar bisa memikirkan dan sebagainya. Cuman nggak ada yang mau ngambil. Ketika tidak ngambil jangan salahkan Allah, Allah udah ngasih. Antum kesini lapar, DKM membagikan makanan, haus dikasih minuman. Cuman ketika dikasih antum mau ngambil. Mohon maaf Pak, saya sedang puasa. Kan ini malam, puasa tambahan misalnya. Sampai rumah pingsan di depan pintu rumah. Ditanya, Mama kenapa nggak makan? Apa di Al-Ihsan tidak disediakan snack? Iya memang panitianya kurang perhatian Pak. Oh, bukan panitia, Anda yang dikasih nggak mau nerima. Jadi jangan salahkan Allah ketika hari kiamat Anda dihisab. Bukan Allah nggak ngasih, Anda yang nggak mau terima. Makanya kata Allah, di dunia kami berikan, di akhirat hukumnya beda. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka amal-amal yang Anda anggap baik tadi akan diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk debu yang berterbangan. Indah bahasa Qurannya. Debunya terbang. Kalau debunya tidak terbang mengumpul, maka dia akan punya masa. Dan masa itu mesti ditimbang. Jadilah sebuah amal soleh. Tapi bahasa Qurannya indah. Terbang dia. Siapa yang bisa nimbang yang terbang? Burung tidak bisa ditimbang saat dia terbang. Ayo timbang saya nggak bisa. Ya kata burung kakak tua.
Nanti setelah dia ngencok di jendela, kemudian Anda bawa, simpan di situ, baru kelihatan berapa beratnya. Paham? Nah, inilah yang disebut dengan furqan. Saya tuh ingin bertanya begini ya. Dari sekian yang kita hafalkan, berapa yang kita pahami? Ini persoalan sekarang tuh begitu. Banyak pelajaran tuh cuma menghafal informasi dan yang lebih celaka itu yang baru dihafal diperdebatkan. Oh, serang ini, serang itu, kayak yang paling pandai aja. Keberkahan apa yang bisa diraih? Keberkahan apa? Teman-teman, keberkahan apa? Apa yang antum dapatkan? Dan saya ingatkan ya, sekarang ini saya katakan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita menyikapi semua dengan teduh. Ingat ya, karena ini mau musim pemilu, ingat musim pemilu dan sebagainya, saya ingin menjaga majelis ini supaya tetap dalam koridor pengetahuannya. Tapi Anda mesti ingat betul nih, biasanya musim-musim seperti ini kalau kita ada semangat untuk bersatu, ngajak pada kebaikan dan sebagainya, maka seringkali jadi ajang pertarungan politis. Majelis saya akan netral dari status-status itu. Kita akan fokus pada urusan tentang pengetahuan dan sebagainya. Walaupun nanti kita anjurkan silahkan dengan semangat kebaikan memilih, silahkan memilih. Tapi majelis ini nanti akan steril dari hal-hal kecuali terkait dengan pengetahuan saja. Kecuali bila ada aspek-aspek nilai keislaman di dalamnya kita sampaikan dengan baik sebagai anjuran kebaikan. Sehingga nasihat kita bisa diterima dimanapun. Jelas ya? Tapi pilihan itu tidak bisa dipaksakan. Semua orang punya pilihan. Dan kita bisa mengarahkan kepada yang lebih baik. Jelas sampai sini? Tapi ingat betul, karena ini musim pemilu, boleh jadi juga nanti mungkin sebagian ceramah saya atau yang lainnya akan ada satu sentuhan-sentuhan dari kalangan YouTuber atau yang lainnya. Sekarang mulai itu, ya, ada yang benturkan ini, benturkan itu biasa tuh. Saya sudah amati juga. Ya, jadi kalau saya ingin sarankan kepada yang seperti itu, coba kreatif dikit. Ya, saya kasihan ngelihatnya. Ya, jadi dari dulu saya sudah paham nih, ini pasti nih ada yang motong video, saya kumpulkan, saya cuma senyum-senyum aja. Setiap ada potongan yang bermasalah, pasti aja nggak jauh-jauh dari orang itu. Ya, akunnya itu, ya, ini potongan ini nanti dibenturkan dengan yang ini, benturkan dengan yang ini. Dulu dibenturkannya dengan kalangan tertentu, sekarang sudah tidak. Dibenturkannya dengan teman-teman sendiri, kadang dengan ustadz-ustadz yang lain. Yang paling menarik pernah ada pertanyaan, ya, saya tidak boleh ikut pengajian Ustadz Adi Hidayat dan yang lain disebutkanlah. Tiba-tiba ustadznya melihat tayangan itu, langsung WA ke saya, Ustadz demi Allah, saya tidak pernah menganjurkan itu. Bisa kebayang? Nah, jadi kita mesti hati-hati. Tapi yang seperti itu pun kita doakan. Jangan sikapi dengan yang buruk lagi. Ya, ada seorang yang sampai sepuh terlihat awet muda. Awet muda. Ditanya resepnya. Kenapa Anda begitu tenang, nyaman, penuh senyuman sampai dengan sekarang terlihat seperti awet muda? Kata beliau, saya tidak pernah berkonflik dengan siapapun. Kalau ada yang merasa unggul, saya iyain aja deh supaya cepet. Jadi kalau ada yang merasa benar macam-macam, iyalah, iyain aja. Ditanya supaya cepet. Ya, dan di situ kita belajar doakan baik dan kita terangkan kalau diterima alhamdulillah, tidak jangan jadi musuh. Jelas? Jangan cari musuh di akhirat juga di dunia. Musuh kita sudah jelas, setan, tidak ada yang lain. Maka yang lainnya kita doakan supaya kita masuk surga bersama-sama. Terlalu luas surga untuk Anda sendirian. Jelas? Terakhir sebelum saya kasih pengumuman, kalau disebutkan kata furqan dalam Al-Quran, maka ada rahasia yang kedua yang mesti Anda pahami. Kalau Anda bisa amalkan rahasia ini, maka akan Anda dapatkan satu kedahsyatan dalam kehidupan. Bahkan penyakit yang sulit bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang divonis matanya buta, tiba-tiba mengamalkan di ayat tertentu, dia baca dengan fungsi furqannya, matanya sembuh. Tiba-tiba ada yang kena penyakit, tersengat kalajengking, dibacakan dengan fungsi furqannya, dia sembuh. Ada juga hal-hal yang lain dengan fungsi itu dia sembuh. Dan ada petunjuk dalam Al-Quran, ketika Anda mengamalkan fungsi furqan seperti ini, maka Anda akan mendapatkan bagian keberkahan yang melekat di dalamnya tanpa batas. Nah, bagaimanakah turunan-turunan fungsi itu, teman-teman sekalian, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Paham ya? Insya Allah. Jadi kita bahas pekan depan insya Allah. Nah.